Oke men, selamat datang kembali di Anorka. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan selalu berada di dalam lindungannya. Jadi malam ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh seorang sopir mobil penumpang berjenis L300. Dia berinteraksi secara langsung dengan arwah seorang gadis. Bahkan gadis ini sudah menjadi penumpangnya sejak berminggu-minggu. Dan pun cerita ini memiliki ending yang cukup mengejutkan. Jadi mungkin tidak usah berlama-lama lagi. Sekarang kita masuk ke dalam ceritanya. Kisah ini terjadi di tahun 2006 di daerah Aceh. Cerita ini dialami oleh seorang sopir mobil penumpang berjenis L300, kita sebut saja namanya Hasan. Hasan adalah seorang supir yang memiliki rute perjalanan dalam provinsi. Hasan biasanya berangkat bekerja jam 7 pagi. Setelah menyelesaikan semua pekerjaannya, Hasan baru kembali ke rumahnya sekitar jam 1 dini hari. Selama menjadi supir, pastinya Hasan memiliki segudang pengalaman, baik itu pengalaman manis maupun pengalaman pahit. Tapi ada satu pengalaman yang paling unik sekaligus agak menyeramkan yang dialami oleh Hasan selama dia mengeksplorasi jalanan. Pengalaman ini memiliki tempat tersendiri di sudut ruang di dalam hatinya Hasan. Bahkan sampai sekarang pun saat Hasan melintas di daerah itu, dia akan selalu teringat dengan kejadian ini. Jadi ceritanya, di hari itu Hasan bekerja seperti biasa. Jam 7 pagi Hasan berangkat menjemput penumpang yang berada di daerah tempat Hasan tinggal. Setelah itu Hasan langsung tancap gas ke arah Banda Aceh untuk mengantar penumpangnya seperti biasa. Jarak yang harus ditempuh oleh Hasan dari tempat dia tinggal menuju ke ibu kota provinsi itu lebih kurang 8 jam. Jikalau tidak ada halangan di jalan, maka pukul 4 sore Hasan beserta penumpangnya sudah tiba di Banda Aceh. Setelah sampai di Banda Aceh, Hasan langsung mengantar penumpangnya ke alamat yang sudah ditentukan. Setelah mengantar semua penumpangnya, Hasan kembali ke terminal. Dia bersantai di sana sejenak, sekalian menunggu mobilnya penuh dengan penumpang lain yang ingin pulang ke daerah mereka masing-masing sesuai dengan rute perjalanan Hasan. Setelah sekian lama menunggu, di sore itu kebetulan di mobil Hasan ini hanya terisi oleh 4 penumpang dari total 11 kursi yang ada di mobilnya Hasan. Dan setelah selesai sholat maghrib, Hasan bersama dengan 4 penumpangnya langsung tancap gas pulang dari Banda Aceh. Mobil Hasan terus melaju membelah malam sampai kiranya pukul 8 malam pun tiba. Saat itulah mobil Hasan mulai menanjaki trek Gunung Selawah. Suasana jalan di malam itu sangat sepi. Hanya ada beberapa bus dan beberapa mobil penumpang yang berjalan melewati mobil Hasan di malam itu. Dan saat mobil Hasan hampir melewati tikungan pertama di jalan turunan menuju jembatan kembar yang ada di tengah Gunung Selawah, mobil Hasan diberhentikan oleh seorang gadis muda yang berdiri di sebelah kiri jalan. Tanpa berpikir panjang, Hasan langsung memberhentikan mobilnya dan mempersilahkan gadis yang menyetop mobilnya ini masuk ke dalam. Dan pun Hasan langsung menyuruh gadis ini duduk di barisan paling depan di samping dia. Kemudian untuk memecah keheningan suara hutan, Hasan mulai bertanya, "Dari mana, Dek? Kok malam-malam sendirian?" Gadis itu menjawab pertanyaan Hasan dengan wajah datar. "Saya dari rumah saudara, Bang." Jawaban dari gadis ini membuat Hasan agak sedikit kebingungan karena sejauh yang Hasan tahu, di area ini tidak ada perkampungan yang dekat dengan jalan raya. Tapi rasa penasaran itu Hasan simpan di dalam pikirannya saja. Mobil terus melaju dengan melibas tikungan-tikungan tajam yang berada di dalam gunung ini. Sesekali mata Hasan melirik ke arah gadis di sampingnya. Yang Hasan lihat, gadis itu hanya menatap lurus ke arah jalan tanpa berbicara. Tidak ada hal yang aneh dari penampilan gadis ini.
karena pakaian yang dia gunakan layaknya pakaian gadis-gadis pada masa itu. Gadis ini memakai baju lengan panjang lengkap dengan rok, serta gadis ini juga memakai jilbab. 2 jam kemudian setelah mobil Hasan melewati trek Gunung Selawah, sampailah di satu simpang jalan dan si gadis ini meminta Hasan untuk diturunkan di persimpangan itu. Gadis itu kemudian memberikan ongkos dan Hasan menurunkan gadis itu tepat di tempat yang dia tunjuk tadi. Setelah gadis itu turun, Hasan kembali melajukan mobilnya sambil memperhatikan gadis itu dari kaca spion. Dan Hasan melihat gadis itu berdiri di sana sejenak, dan kemudian dia berjalan dengan perlahan masuk ke jalan sebelah kiri. Setelah mobil Hasan melaju cukup jauh, penumpang yang 4 orang di belakang Hasan mulai bertanya, karena mereka juga merasa curiga dengan gadis ini. Ya wajarlah mereka curiga, karena mana mungkin ada seorang gadis yang menyetop mobil di tengah malam di tengah hutan pula. Pastinya mereka juga merasa cukup aneh akan kejadian ini. Kemudian Hasan menjawab, "Ya memang aneh sih, tapi siapa tahu gadis itu memang benar. Dia dari tempat saudaranya dan mungkin juga di belakang hutan itu ada perumahan penduduk." Itulah jawaban yang Hasan berikan kepada penumpangnya, dan saat itu Hasan masih mencoba berpikir positif tentang gadis ini. Setelah itu tidak ada hal aneh lagi yang terjadi dan Hasan pun pulang ke rumahnya dengan selamat. Seminggu kemudian saat Hasan pulang dari Banda Aceh dan mulai trek di dalam Gunung Selawah, gadis itu kembali menyetop mobil Hasan. Gadis ini berdiri di tempat yang sama dan di waktu yang sama juga seperti dia menyetop mobil Hasan di minggu yang lalu. Tapi warna pakaian yang dia gunakan sudah berbeda. Begitu juga dengan jilbabnya. Dan wajah gadis ini terlihat agak sedikit lebih ceria dibandingkan dengan wajah dia pada pertemuan sebelumnya. Dan semenjak itulah gadis ini menjadi penumpang tetap di dalam mobilnya Hasan. Bahkan dalam 2 bulan ke depan, gadis ini menumpang mobil Hasan minimal 1 minggu 1 kali. Karena sudah sering bertemu dengan gadis ini, Hasan pun mulai akrab. Bahkan mereka sudah mulai bercerita tentang berbagai macam hal. Dan gadis ini pun memperkenalkan namanya dengan nama Imah. Hasan dan gadis ini pun mulai bertukar cerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Sampai dalam satu waktu, di tengah pembicaraan mereka, Hasan mengatakan kalau dalam 3 bulan ke depan, dia akan segera menikah. Dalam nada bercanda, Hasan kemudian berkata ke gadis itu, "Nanti jikalau saya menikah, saya akan mengantar undangannya kepada kamu." Kemudian gadis itu menyaut dengan jawaban, "Apabila nanti kita tidak bertemu lagi di dalam mobil, abang antarkan saja undangannya ke rumah saya, karena rumah saya tidak jauh dari persimpangan yang biasa saya turun." Sampai tibalah di suatu malam, gadis itu menyetop mobil Hasan di tempat dan waktu yang sama juga seperti biasa. Di tengah perjalanan mulailah turun hujan yang cukup deras. Dan saat sampai di persimpangan tempat biasa gadis itu turun, ternyata hujannya makin deras. Karena merasa kasihan, Hasan kemudian meminjamkan jaket kulitnya kepada gadis itu. Hasan cuma mengatakan kepada gadis itu, "Nanti waktu kamu menumpang mobil saya lagi aja, jaketnya kamu kembalikan." Gadis itu kemudian mengambil jaket Hasan dan turun dari mobil. Kemudian dia menutup kepalanya sembari berlari kecil masuk ke arah sebelah kiri jalan menuju ke rumahnya. Di malam itulah pertemuan Hasan dengan gadis itu terakhir kalinya. Karena semenjak itulah gadis itu tidak pernah lagi menumpang di mobilnya Hasan. Di minggu-minggu berikutnya, Hasan menantikan gadis itu kembali menyetop mobilnya. Namun, gadis itu tidak kunjung menunjukkan bayangnya lagi. Seakan semesta menciptakan jurang rindu antara Hasan dengan gadis itu yang sudah berpisah cukup lama tanpa pernah bersuara. Sampai akhirnya hari perkawinan Hasan pun semakin dekat. Hasan berencana mengantarkan undangan perkawinannya ke rumah gadis itu.
Dia kemudian mencari alamat rumahnya sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh gadis itu beberapa waktu yang lalu. Saat Hasan sampai di daerah tempat Imah tinggal, dia mulai bertanya ke masyarakat di sekitar yang dia jumpai tentang di mana posisi rumahnya Imah. Masyarakat yang Hasan jumpai itu menunjukkan sebuah lorong menuju ke rumah Imah. Dan Hasan pun segera menyusuri lorong itu dan sekarang dia sampailah di rumahnya Imah. Hasan pun mengetuk pintu rumah itu dan beberapa saat kemudian ada seorang wanita paruh baya yang membukakan pintu. Lalu Hasan bertanya ke wanita itu, "Apakah benar, Bu? Ini rumahnya Imah?" Wanita itu kemudian menjawab dengan ekspresi yang agak terkejut. "Iya benar, ada apa ya nak?" Kemudian Hasan mengatakan, "Saya ingin mengantarkan undangan perkawinan saya kepada Imah. Imahnya ada di rumah nggak, Bu?" Sontak ibu itu pun kaget dan bertanya ke Hasan, "Di mana kamu berjumpa dengan Halimah?" Lalu Hasan menjelaskan beberapa bulan yang lalu Imah sering menumpang mobilnya untuk pulang ke rumah. Kemudian ibu itu menjelaskan bahwa sebenarnya Halimah sudah lama menghilang semenjak konflik bersenjata terjadi di daerah ini. Kemudian ibu itu melanjutkan dengan mengatakan, "Saya adalah ibunya Halimah. Halimah memang sudah menghilang semenjak konflik bersenjata beberapa tahun yang lalu. Semenjak dia menghilang, kami sekeluarga sempat mencarinya kemanapun, tapi sampai dengan sekarang dia tidak pernah ditemukan. Saat proses pencaharian masih kami lakukan, saya sempat beberapa kali dimimpikan oleh Halimah, seakan dia memberi tanda kalau dia sudah meninggal." Hasan merasa cukup kaget setelah mendengar apa yang disampaikan oleh ibu itu. Kemudian ibu itu mengambil sebuah foto dan ditunjukkan kepada Hasan. Dia ingin mengonfirmasi apakah benar penumpang yang selama ini menumpang di mobilnya Hasan itu adalah Halimah. Setelah melihat foto itu, Hasan kemudian menjawab, "Benar, Bu. Inilah gadis yang selama ini menumpang di mobil saya." Kemudian Hasan mengatakan di malam terakhir saat dia berjumpa dengan Halimah, dia pernah meminjaminya sebuah jaket kulit karena keadaan malam itu sedang hujan deras. Si ibu itu kemudian masuk ke dalam rumah dan beberapa saat kemudian, ibu itu keluar dengan memegang sebuah jaket kulit dan bertanya kepada Hasan, "Apakah benar ini jaket kamu?" Sontak Hasan pun makin kaget. Dia segera menjawab, "Benar, Bu, ini adalah jaket saya yang saya berikan kepada Halimah di malam itu." Si ibu itu kemudian menjelaskan beberapa bulan yang lalu dia terkejut saat bangun pagi karena melihat ada sebuah jaket kulit yang tergantung di belakang pintu. Dan ibu itu juga sempat bertanya kepada semua keluarga besarnya, tapi tidak ada satupun yang memiliki jaket seperti ini. Kemudian si ibu Halimah ini mengembalikan jaket kulit itu kepada Hasan sambil mengatakan, "Saya sangat yakin, Nak, di malam itu arwah anak saya memang pulang ke rumah. Mungkin dia sudah merasa rindu yang sangat mendalam kepada saya dan ayahnya." Dengan pikiran yang masih kebingungan, Hasan meminta izin untuk pulang kepada ibunya Halimah. Seakan Hasan masih belum percaya akan fakta yang baru saja dia dengar, bahwa sebenarnya gadis yang selama ini menumpang di mobil Hasan adalah sesosok arwah dari seorang wanita yang sudah lama meninggal dunia. Sebenarnya cerita ini saya dengar dari seorang sopir mobil penumpang lintas provinsi yang saat itu sedang bercerita tentang kejadian yang dialami oleh temannya ketika berjumpa langsung dengan arwah penghuni Gunung Selawah. Dan juga sebenarnya setelah saya riset di internet, ternyata ada beberapa kisah lain yang menceritakan tentang sosok penunggu Gunung Selawah ini. Dan ada satu cerita yang agak sedikit mirip dengan cerita yang baru saja kita ceritakan. Tapi terlepas dari cerita versi mana yang lebih mendekati kepada kebenaran, setidaknya kisah ini memberikan kita pelajaran bahwa terkadang rasa rindu dapat menembus ruang antar dimensi. Walaupun dalam beberapa versi cerita, arwah ini terkesan agak iseng, tapi mungkin sebenarnya dia hanyalah hantu seorang gadis kesepian yang hanya rindu untuk pulang menjenguk keluarganya.
Oke men, mungkin cukup sekian untuk video kita pada malam ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam.